Selamat siang teman-teman Nova, selamat siang Mbak Acik. Nama saya Dr. Sekar, saya seorang embriologis di Pusat Fertilitas Bosnia Indonesia. Hari ini kita mau ngomongin tentang kesehatan organ reproduksi ya, organ reproduksi yang aman agar hubungan dengan pasangan semakin nyaman. Nah, untuk rasa gatal dok, Mm-mm. ada tingkatannya nggak sih? Atau rasa gatal yang seperti apa sih yang mungkin kita perlu waspadai atau bahkan perlu Mm-mm. untuk mengecek kesehatan kita? Gatal itu kan macam-macam ya Mbak Cik penyebabnya. Bisa karena yang pertama tadi kan kita bahas karena alergi ya, alergi atau iritasi itu bisa Ya. jadi gatal. Terus misalkan kita punya penyakit kulit itu juga bisa gatal. Terus infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi penyakit menular seksual itu juga bisa menyebabkan gatal. Lalu stres juga kan menyebabkan keseimbangan hormon itu juga bisa gatal. Iya, terus pada wanita-wanita menopause itu juga bisa gatal karena estrogen yang berkurang, jadi dia kulitnya cenderung lebih kering, lebih gatal gitu. Dan kalau misalkan gatal yang tidak mengganggu, kayak misalkan mau mens nih, biasanya kan orang kalau mau mens tuh banyak keluhannya kayak keputihan atau gatal, tapi cuman sebentar hilang. Habis itu misalkan sudah mens hilang, itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak perlu panik dan tidak diperiksakan ke dokter. Tapi kalau misalkan keluhan gatalnya dia menetap seperti lebih dari 1 minggu atau lebih dari 2 minggu, terus semakin parah, kambuh-kambuhan, dan disertai gejala lain, misalkan keputihan atau berbau, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk diketahui penyebabnya. Oke, tadi ada banyak Mm-mm. berarti ya dok penyebab dari kita bisa merasakan gatal di bagian vagina. Nah, Mm-mm. itu kita bisa tahu penyebabnya kan pasti kalau penyebabnya apa penyembuhannya bisa berbeda-beda tergantung penyebabnya gitu ya dok. Kita Mm-mm. cara bisa menentukan kira-kira penyebabnya ini apa bisa nggak sih dok? Atau memang kita harus memeriksakan ke dokter? Sebenarnya kalau cuma ditebak-tebakan nggak bisa ya Mbak Cik. Oh Jadi iya. gejala, apalagi kalau satu penyakit itu setiap orang gejalanya macam-macam. Jadi teorinya tuh misalkan harusnya misalkan yang disebabkan gatal yang disebabkan oleh bakteri itu dia seperti ini gatalnya, terus ada discharge dari keputihannya, biasanya warnanya kalau disebabkan oleh bakteri itu putih keabu-abuan gitu. Terus biasanya yang dominan gatal sih infeksi jamur gitu. Cuman untuk lebih memastikan sih kita akan periksa ke dokter itu, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan luar, bagaimana keadaan di luarnya, apakah ada iritasi, infeksi, dan lain-lain. Kalau misalkan sudah menikah juga bisa dicek bagian dalamnya, di bagian leher rahimnya, apakah ada kemerahan dan lain-lain. Lalu biasanya juga dilakukan pemeriksaan kalau misalkan ada keluar cairan ya Mbak Cik, itu bisa dilakukan pemeriksaan swab vagina gitu, bukan swab COVID ya, bukan. Oke. Jadi swab vagina itu agar dilihat di laboratorium di mikroskop penyebab bakteri atau kumannya tuh apa. Jadi bisa dilakukan pengobatan yang tepat sesuai dengan penyebabnya gitu. Baiknya memang kita memeriksakan diri ketika rasa gatalnya itu tadi udah mungkin dalam jangka waktu seminggu gitu ya dok ya. Yang sangat mengganggu, hilang, selalu timbul gitu.